bergemi, grup ahli geriatri, energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik sinergikan potensi, menempa diri, aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai. Lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, Tuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergemi Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta seminar virtual yang berbahagia, dan tentu saja pemirsa setia Praktikal RDLI DIY dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat bergabung dalam acara malam ini yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube. Perkenalkan, saya Rahman Wisnu Aji yang akan memandu jalannya seminar virtual kita malam hari ini. Pemirsa sekalian yang berbahagia, senang sekali kita dapat kembali bersua dalam Praktikal RDLI DIY edisi ke-171, seri webinar rutin yang bahas beragam isu seputar kesehatan lansia bersama dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Dan malam hari ini kita akan bahas tema yang sangat penting, yaitu vaksinasi melindungi lansia tersayang. Bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Sarli Puspita Arista, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri Vinasim, dan juga Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri Vinasim SEMM Aifoka. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Silahkan bagikan tautan YouTube ini kepada keluarga, sahabat, atau rekan sejawat agar semakin banyak yang mendapat manfaat dari diskusi malam ini. Jangan lupa saksikan selalu Praktikal RDLI DIY setiap Selasa malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga kita dapat belajar menjadi pribadi yang setaman, sehat, senang, takwa, terhormat, mandiri, dan manfaat. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak bersama pemaparan dari narasumber kita. Kepada yang terhormat Dr. Probo, waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Para lansia dimanapun Anda berada, para penyayang lansia, pemerhati lansia, yang saya hormati, yang saya sayangi dimanapun Anda berada, malam ini kita akan bincang-bincang dengan topik yang sangat-sangat menarik, yaitu vaksinasi untuk lansia dan upaya-upaya agar kuat ketahanan tubuh kita. Nanti insya Allah bersama saya, adik saya, Dr. Sarli Puspita Arista, akan menyampaikan bagaimana vaksinasi pada usia lanjut, dan saya memberikan tips-tipsnya bagaimana akan jadi orang yang kuat ketahanan tubuh kita. Sebagai pembuka atau pengantar, bahwasanya manusia yang normal itu kalau kepingin jadi orang yang kuat, itu memang harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh
Dan ikhtiar ini agar badannya kuat, jiwanya kuat, itu berikhtiar dengan totalitas. Tidak hanya pendekatan ragawi, tapi juga pendekatan jiwa, termasuk spiritual. Manusia sebagai orang yang terdiri atas komponen bio, psikososial, spiritual, maka dikuatkan komponen-komponen itu secara lengkap. Kalau raganya kuat sepanjang hayat, maka dia akan dapat nikmat sepanjang hayat pula. Tidak hanya itu, bahkan nikmatnya dibawa sampai di alam selanjutnya. Dan itu pasti akan sangat menyenangkan sekali. Dan ikhtiar manusia yang normal pasti akan berusaha sependek mungkin, apakah usaha sendiri atau minta bantuan orang lain. Agar apa? Tidak mudah diterobos oleh biang-biang yang menyebabkan sakit. Bagaimana caranya agar nggak gampang diterobos? Ada banyak sekali cara, laku, ikhtiar yang dilakukan agar kekebalan tubuh ini kuat, agar badannya sehat dan tidak sakit-sakitan. Tentu saja untuk mendapatkan hal itu tidak gampang, karena manusia yang normal sekali lagi pengen sepanjang hidupnya itu pengen senang gitu. Sayangnya ada yang menghalangi, yaitu sakit, ketidakmampuan di bidang ekonomi alias kemiskinan, ketidaktahuan di bidang ilmu alias kebodohan, dan yang keempat ketidakmampuan mengendalikan nafsu atau gampang tergoda. Ada orang yang menderita bukan karena dia bodoh, cuma karena miskin. Dia tahu sebenarnya dari cara hidup yang benar, tapi dia nggak punya uang untuk beli sesuatu atau memasukkan zat sesuatu yang membuat dirinya kuat, sehingga dia jadi rapuh. Kalau lansia namanya frail, elderly, lansia yang rapuh. Sebenarnya dulu lahirnya kuat, normal, baik, tetapi karena bertambahnya umur, berjalannya waktu, kemudian dari yang muda ceria, berjaya, begitu tua renta, bahkan tua bangka sebelum akhirnya jadi, maaf ya, meninggal dunia. Nah, kenapa? Ketidakmampuan di bidang ekonomi, makan yang bergizi, minum yang cukup nggak punya, sandang pangan papanya nggak bagus, sehingga tubuhnya lama-lama rapuh. Yang dulu kuat, tapi dia nggak tahu ilmunya, ilmu cara merawat ketahanan tubuh, ilmu cara meningkatkan ketahanan tubuh, ilmu cara menangkal penyakit-penyakit, sehingga tubuhnya rapuh kemudian sakit. Akibat sakit, ya kualitas hidupnya akan menurun, kinerja, tampilan kerja dan produktivitas kerjanya pun akan menurun. Dan ini kalau masih muda pasti akan membuat gelisah atasannya, grupnya, perusahaannya. Dan tidak mustahil orang ini akan mendapatkan peringatan, bahkan mungkin dikeluarkan dari lembaga atau perusahaan, atau dapat teguran atau bahkan hukuman, akhirnya dimutasi. Akibat itu maka jiwanya akan semakin galau. Ada begitu akan berdatangan banyak penyakit. Nah, karena itu sahabat-sahabat yang saya sayangi, para lansia, para penyandang lansia, pemerhati lansia, kita harus berusaha bagaimana agar tubuh kuat. Karena salah satu penyebab orang sakit karena faktor bawaan kongenital, defisiensi bahan-bahan tertentu, degeneratif, makin tua rapuh atau penggunaan yang lama dan sering, karena pemikiran, perasaan, namanya psikosomatik, pemikiran anak, keluarga, harga-harga, ekonomi menyebabkan dia sedih, mengalami distres, depresi. Kalau begitu, ternyata sistem kekebalan itu akan mengalami kekacauan. Dan ini misalnya saling jalin-menjalin, kait-mengkait, jalin-menjalin, akhirnya jadilah orang yang sakit. Termasuk tidak menggunakan alat tubuh dengan baik dan benar, akan menyebabkan tubuhnya akan gampang rapuh. Dan kita akan lihat beberapa penyakit apa saja ya yang bisa divaksinasi, ya dicegah. Meskipun kali ini waktunya terbatas, menerangkan vaksin paling nggak seminggu, setiap hari 4 jam sampai seminggu harus selesai, karena itu nggak mungkin. Jadi bukan waktu berjam-jam. Nanti dokter Charlie dan saya akan menyampaikan yang pokok-pokoknya saja dahulu ya. Sahabat-sahabat saya sayangi, penyakit-penyakit apa aja yang bisa dicegah, diatasi dengan beberapa teknik tertentu. Penyakit menular seperti rhinoparingitis, influenza, pneumonia, diare, meningitis, COVID, herpes, polio, penyakit conjunctivitis, penyakit kulit lepra, rabies, apa bisa dicegah.
Apakah juga ini penyakit cegah? Osteoporosis, osteoartritis, demensia, ada vaksinnya enggak? Kita lihat ya nanti. Saksikan nanti secara singkat oleh Dr. Sally. Silakan Dik Sally. Selanjutnya Dr. Sally akan melanjutkan penampilan kajian tentang vaksinasi pada lansia. Silakan Dik Sally. Ya dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dokter Probo kesempatannya untuk Jadi, mengisi PED pada malam hari ini, dokter. ya, bagus. Monggo silakan, Dik. Izin dokter, apakah sudah terlihat? Sudah, Dik, sudah jelas. Monggo silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penyimak PED episode 108. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi vaksin pada usia lanjut yang tentunya yang sederhana, yang mudah untuk bisa diingat apa saja topik-topik pentingnya. Kenapa vaksin ini menjadi topik penting pada usia lanjut? Karena memang pada dasarnya seiring dengan bertambahnya usia, respons sistem imun kita akan berkurang. Nah, vaksin merupakan salah satu cara untuk melindungi dan memproteksi atau mengurangi terjadinya penyakit agar tidak lebih berat. Vaksinasi rutin penting untuk usia lanjut sebagai proteksi. Nah, yang diperlukan jenis vaksin apa sajakah itu? Yang biasanya yang ditemukan itu ya COVID, vaksin influenza, kemudian pneumonia, kemudian vaksin herpes, kemudian ada juga di luar negeri itu vaksin tetanus, difteri, TDAP, tetanus, difteri, dan pertusis. Nah, konsultasi ini penting dengan dokter untuk memilih vaksinasi yang sesuai pada pasien masyarakat usia lanjut. Nah, berikut ini merupakan jadwal imunisasi dewasa terbaru dari Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam tahun 2023 yang lebih kita prioritaskan di sini adalah yang usia lebih dari 60 tahun, di mana lebih dari 60 tahun ini yang bisa dilihat ini yang warna kuning seperti influenza, tetanus, varicella di sini. Nah, itu yang dapat diberikan pada masyarakat usia lanjut yang warna kuning. Kemudian ada juga herpes, kemudian ada juga pneumonia pada yang jemaah umroh haji itu meningitis, lalu vaksin hepatitis A, B, kemudian bahkan tifoid, lalu ada juga vaksin COVID ya, salah satunya. Nah, vaksin-vaksin yang tadi saya sebutkan yang berwarna kuning ini bisa diberikan pada usia lanjut lebih dari 60 tahun. Kemudian ini adalah vaksin-vaksin yang diberikan pada masyarakat dengan kondisi penyakit tertentu. Contohnya pada usia lanjut misalnya dengan diabetes, dengan penyakit ginjal. Nah, ini yang bisa diberikan sama seperti tadi, yang biasanya sering diberikan adalah influenza. Kemudian ada juga pneumonia. Nah, meningitis dosis wajib pada jemaah haji ya. Kemudian COVID begitu. Ini tabel tentang vaksin COVID yang sudah pernah diberikan pada hampir seluruh masyarakat Indonesia sampai ke 3 dosis ya. Kita tidak berpanjang lebar pada COVID ini karena rata-rata juga sudah diberikan baik dari jenis yang baik yang Sinovac atau yang AstraZeneca, Pfizer, begitu. Kemudian ini tentang dosisnya, sama seperti yang sebelumnya, ini ada yang 2 dosis, ada yang 1 dosis, ada yang 3 dosis. Nah, lalu kita membahas lebih ke vaksin jenis vaksinnya. Yang pertama adalah COVID-19. Nah, COVID ini merupakan penyakit yang sangat berdampak banyak pada kita mulai dari tahun 2020 ya, di mana dari data itu lebih dari 65 tahun, ini datanya di Amerika,
81% ini usia lanjut meninggal karena COVID. Sehingga vaksin sangat direkomendasikan pada semua individu untuk mencegah pemberatan dari derajat COVID-nya sampai dengan kematian. Kemudian jenis vaksin yang kedua adalah influenza atau flu, di mana flu ini menyebabkan lebih dari 18.000 kasus pada usia lanjut setiap tahunnya, dan persentasenya banyak ini Bapak Ibu, 75-85% kematian pada usia lanjut. Ada juga data yang mengatakan bahwa resiko serangan jantung meningkat 3-5 kali dalam 2 minggu pasien yang terinfeksi virus ini. Lalu resiko stroke juga meningkat 2-3 kali, sehingga vaksin influenza ini direkomendasikan pada masyarakat usia lanjut untuk selain memproteksi, juga mencegah pemberatan dari flu itu sendiri sampai dengan kematian. Kemudian ini vaksin pneumonia Bapak Ibu. Nah, pneumonia ini juga hampir sama angkanya, banyak juga kasusnya, 150.000 kasus dewasa ini rawat inap setiap tahun. Dan penyebab kematian setiap tahun pada usia lanjut lebih dari 65 tahun. Resikonya pasien atau masyarakat yang usianya lebih dari 65 tahun ini resikonya ternyata Bapak Ibu 6 kali lebih tinggi dibandingkan dewasa sehat usia 18-64 tahun. Nah, pneumonia itu apa? Pneumonia ini merupakan penyakit pernafasan infeksi, bisa disebabkan oleh virus maupun bakteri dengan gejala umumnya itu seperti demam, kemudian batuk, sesak nafas, ada yang sampai nyeri dada, menggigil, keringat berlebih. Sehingga memang pneumonia ini vaksinnya juga direkomendasikan pada masyarakat usia lanjut. Nah, kemudian ini kalau di luar negeri ini vaksin herpes ya Bapak Ibu, mereka juga mengatakan bahwa herpes ini ternyata risikonya juga semakin meningkat seiring dengan usianya yang bertambah. Bahkan di Indonesia itu usia lebih dari 50 tahun itu disarankan untuk mendapatkan vaksin herpes paling enggak 1 kali untuk memproteksi seumur hidup. Kemudian yang terakhir ini adalah vaksin tentang tetanus, difteri, dan pertusis ya. Tetanus kita tahu sendiri itu yang menyerang dengan tetanus penyakit dari toksin atau racun yang menyerang saraf, sehingga biasanya pasiennya ini lebih ke kejang-kejang, tidak bisa membuka mulut gitu. Kemudian difteri dan pertusis itu lebih kepada infeksi saluran pernafasan juga, jadi seperti batuk menggonggong begitu bahasanya. Nah, itu kebanyakan karena virus Bapak Ibu, sehingga bisa dicegah juga dengan vaksin begitu. Ya, baik begitu untuk jenis-jenis vaksin yang sekiranya bisa diberikan pada masyarakat usia lanjut lebih dari 60 atau 65 tahun nggih Bapak Ibu. Berbekal dari tabel ini dari Perhimpunan Penyakit Dalam sudah memang ada guidance atau jadwal-jadwal vaksin yang bisa diberikan pada masyarakat usia lanjut lebih dari 60 tahun begitu. Ya, demikian dari saya, Dokter. Nanti sekiranya kita bisa lebih banyak berdiskusi tentang jenis-jenis vaksin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para penyayang lansia, pemerhati lansia yang saya hormati, yang saya sayangi, jadi kalau kita lihat, bahwasanya memang orang-orang yang sakit itu pasti akan terganggu hidupnya ya. Supaya nggak terganggu hidupnya, maka diusahakan staminanya bagus dengan vaksinasi yang disampaikan oleh Dokter Sarli tadi ya. Dan banyak sekali vaksin-vaksin yang bisa diberikan supaya tubuhnya itu kuat ya. Mulai tadi ada pneumonia, dan vaksinnya pun ini kan beragam sekali. Ada yang vaksinnya diberikan, ada yang per 5 tahun, dan vaksin yang berikutnya namanya booster, itu pada tahun ke-6. Ada juga yang selama hidup enggak sekali, tergantung apa isi dari vaksinnya, berapa strain atau jenis bakterinya gitu ya.
Termasuk meningitis itu 2 tahun sekali misalnya gitu. Herpes di Indonesia cukup banyak, sudah lama dipakai ya, lebih sejak tahun 18 ya, 2008 sudah dipakai ya. Zovirak ini juga bagus ya, karena kalau sampai kena herpes itu ganggu banget ya hidupnya, apalagi namanya pos pengalami PHP ya di Izarli ya, pos hepatic yang rasanya tersiksa. Tapi kalau dia lokasinya PHP-nya itu di daerah jantung, sehingga kecemasannya dikira seakan jantung, datang dicek, oh normal, jantung cek normal lagi, menimbulkan cemas yang berkepanjangan dan nyerinya sampai tidak hanya sebulan 2 bulan, kadang pasca infeksi luka kulitnya udah sembuh, nyerinya nggak sembuh, itu bisa sampai 2 tahun 4 tahun ya, dengan obat-obatan biasanya dokter ahli saraf, dokter ahli dalam, ahli infeksi dengan obat-obat anti radang, tapi sebenarnya divaksin saja. Vaksinnya juga memang agak mahal dikit, tapi kan bisa memproteksi selama hidup ya, sama hidup ya. Seumur hidup dokter. Ya, seumur hidup kan enak itu. Memang vaksin ini ampuh, apalagi yang mau berangkat haji atau umroh, kalau punya uang kenapa tidak gitu ya. Kenapa tidak? Waktu saya tugas haji tahun 2013 ada sejawat dokter. Oh, dia petugas haji juga, orangnya pintar ya. Spesialis juga ya, dari suatu provinsi yang terkenal di Indonesia ini. Kemudian kena dia herpes, ya Allah, wesan piye jalnek ngono kuwi. Ya, dan ternyata herpes zoster itu masih sedulur dengan namanya cangkrang ya, campak varicella ya, ternyata masih sedulurnya. Jadi ini maka orang pernah varicella ya sebenarnya divaksinasi herpes ini penting banget ya. Masih banyak ya yang perlu disampaikan, dimengerti, dan memang ilmunya vaksinasi ilmunya sangat panjang ya. Kalau ngambil ilmu ini harus belajar 3 tahun loh, 2,5 tahun ya. Bahkan 2 tahun untuk menjadi konsultan alergi imunologi bisa sampai 3 tahun ya. Dan sahabat-sahabat saya akan nambahkan pendekatan bukan vaksin ya. Upaya-upaya untuk menaikkan ketahanan tubuh kita. Beberapa referensi yang dinukil oleh seorang ahli geriatri dari CEPTO, teman saya namanya Dr. Harimurti Kuncoro Harimurti. Dia menyampaikan sebuah jurnal-jurnal yang diringkaskan ada 7 langkah pencegahan terhadap infeksi virus, namanya virus apapun ya. Itu dengan cara 1, makanan yang bergizi atau yang sehat, kemudian tetaplah aktif, kemudian mengurangi tingkat stresnya, stres kejiwaannya ya. Kemudian yang keempat cukup tidur, kemudian kelima hentikan merokok, keenam cukup vitamin D, dan yang berikut lagi adalah vaksinasi ya. Tetapi dari beberapa referensi yang lain, saya mengumpulkan lebih dari 10 sebenarnya langkah untuk meningkatkan ketahanan tubuh itu. Ini saya ringkaskan ya. Yang pertama adalah, saya ringkaskan ya, tahun 2023 ini ya. Pertama, olahraga ya. Olahraga ternyata sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh seseorang, baik anak-anak, muda, sampai tua. Dan olahraga ini, apapun olahraga itu menaikkan stamina tubuh. Meskipun hanya olahraga rekreatif ya. Karena rekreatif itu ternyata menaikkan apa? Hormon apa? Hormon bahagia namanya endorfin ya. Endorfin ini bisa terkenal dengan namanya the painkiller ya, dengan sebagai pereda nyeri alami tubuh. Dengan tertawa-tawa, dengarkan musik, olahraga, nonton film. Nah, ternyata endorfinnya naik, begitu naik, nyerinya hilang, lebih tahan sakit, dan ternyata dengan itu memang umurnya lebih nyaman, hidupnya lebih panjang gitu. Beberapa kali saya menangani kasus sejak tahun 85 sebelum saya jadi dokter tahun 85 sebagai koas atau termuda. Saya dibimbing oleh guru saya, seorang wakil rektor ya, seorang ahli, seorang ulama dari fakultas dari Universitas UII ya waktu itu. Sekarang guru saya sudah meninggal dunia ya, mengajarkan bagaimana teknik-teknik berdoa yang ternyata bisa menghilangkan nyeri apapun ya. Saya juga diajar oleh guru saya, seorang profesor juga, ini dokter ya. Tadi itu bukan profesor tapi ulama besar yang mengajari kami. Kemudian yang kedua ini seorang profesor dokter ahli penyakit dalam ya, yang mengajari kami dengan namanya LPD ya, namanya Profesor Asti. Ternyata dengan olah batin ya, nomor 5 ya, langkah kelima, spiritual itu ternyata bisa meningkatkan sistem imun ya. Dan ini yang
Ya mungkin dilupakan, memang referensi di tingkat dunia itu kebanyakan tidak nyebut agama sama sekali. Padahal orang Jepang namanya Tuan Yoshinori Ohsumi yang mendapat hadiah Nobel tahun 2016 ternyata mendapatkan bahwa puasa itu atau namanya intermittent fasting menaikkan sistem imun gitu ya. Pernah dibahas oleh seorang murid saya yang mengajukan jurnal dari beberapa negara di Inggris dan beberapa negara lain. Namanya Dr. Dilla ya. Dr. Dilla ini putranya Profesor Anik Gufran ya. Ini menyampaikan dari UNY itu menyampaikan bahwa jurnal juga ternyata terbukti ya beberapa pendekatan spiritual itu bisa menaikkan sistem imun. Beberapa pakar yang lain dari beberapa negara yang lain juga sama mendapatkan sama. Dr. Desinta juga menyampaikan hal yang semacam ini beberapa tahun yang lalu dari beberapa riset yang ada di dunia ini ternyata menaikkan imun. Seorang guru besar di bidang psikiatri, Profesor Dr. Suwadi SPKJ, guru saya nih, juga mengajarkan dan kami pernah menguji mengadakan penelitian. Profesor Dr. Sukiyatno ini seorang apoteker ya dari Fakultas Farmasi UGM. Penelitian dengan pendekatan suara Al-Quran itu ternyata bisa meningkatkan kerapuhan jiwa ya, dan dia depresinya mereda. Ini seorang dosen dari Sulawesi dan ini sekarang mengambil doktornya ya di farmasi UGM ya, di farmasi klinik UGM. Ya jadi dia melanjutkan tesisnya dia itu dengan didengarkan suara Al-Quran ternyata orang yang depresi itu terangkat membaik. Padahal dia bukan Islam ya. Suara itu, suara yang menyenangkan, menenteramkan. Apalagi suara Al-Quran bukan suara sembarangan kan, suara yang punya daya ibadah, nilai ibadah yang luar biasa. Dan ternyata suara ini kan kalamullah ya, firman Allah ternyata luar biasa. Mengagetkan ini ilmiah. Ilmiah bukan ngoyoworo, bukan karena membela ya Allah karena ini Islam, bukan. Memang itu diteliti orang Jepang sih dan kami punya penelitian di Yogyakarta ya. Perawat-perawat yang kami bimbing waktu S1-nya dengan mendengarkan suara Al-Quran itu memang tegar jiwa, semangat naik gitu ya. Bahkan suara kelenengan, gamelan itu bisa menyenangkan. Kami juga punya penelitian nih dari keperawatan di Fakultas Kedokteran Gadjah Mada ya. Beberapa penelitian yang kami sebenarnya pembimbingnya. Memang begitulah adanya. Jadi dikata spiritual luar biasa. Kalau mungkin di Indonesia yang terkenal ASQ Mas Ari Ginanjar ya, Dr. Ari Ginanjar itu juga mendapatkan yang sama, pendekatan emosional spiritual quotient itu bisa meningkatkan kebugaran kedaya tubuh dari beberapa penyakit. Seorang pakar juga yang diberikan dari SEFT, SEF ya, spiritual, kemudian emosional, kemudian suatu teknik untuk dengan pendekatan spiritual. Jadi itu ternyata EFT dan SEFT itu ternyata freedom choice ya namanya, dengan teknik tertentu itu kemudian saya pernah belajar ini juga sama. Jadi sahabat-sahabat olahraga itu sangat bagus, agama itu juga bagus. Nah kemudian apa lagi ya, istirahat ya, tidur cukup itu sangat penting. Kita nggak boleh mengabaikan tentang tidur ini ya. Itu sangat penting. Olahraga ini gambarkan ini si bungsu saya nih, hobinya ngontel ya. Ya. Jadi olahraga itu sangat bagus ya. Kemudian itu penting banget. Ada seorang CEO ya dari Mumbai yang sangat terkenal waktu itu. Kita menggegerkan waktu itu. Orangnya muda, orangnya baik banget, ahli manajemen kehidupan yang baik, olahraganya bagus, sayur buah, juga tawa, luar biasa. Tapi saya kurang tidur, ternyata apa, meninggal dunia pada usia masih muda. Dan kejadian semacam ini ternyata juga banyak tidak hanya di negara-negara manca, di negara kita pun juga banyak orang-orang baik karena kelelahan meninggal. Pernah di daerah Bandung di rumah sakit dan di sekolah pendidikan ya di kedokteran itu juga orang dokter yang mengambil konsultan ya untuk mengambil konsultannya super spesialisnya itu kelelahan anestesi ini dan meninggal mendadak. Ya Allah, jadi kurang tidur berbahaya. Kurang tidur berbeda karena itu tidur oleh beberapa peneliti dari Harvard University ternyata juga disampaikan oleh Martin dan kawan-kawannya di sana, tidur yang cukup itu
akan buat panjang umur ya. Tapi berlebihan juga nggak bagus, kekurangan juga tidak bagus. Jadi ini kalau dikupas panjang ya, saya bisa menyampaikan bisa 3 hari nggak berhenti loh ya. Jangan mau tidurnya. Nah kita pindah ya pada yang ketiga yaitu nutrisi atau gizi yang bagus. Para ahli gizi mendapatkan memang gizi itu sangat-sangat penting. Apalagi gizi tadi membuat gembira ya. Makanan yang menyenangkan itu bisa muncul apa? Muncul apa? Muncul enzim hormon namanya dopamin sebagai reward chemical ya. Jadi kalau orang yang makannya cukup dengan yang menyenangkan dan makan enak aja lezat-lezat gitu menaikkan dopamin nih sebagai reward chemical, suatu hormon yang meningkatkan suatu menghargai diri sendiri seperti motivasinya semakin bagus ya. Dan ternyata makanan yang baik itu bisa membuat tidurnya cukup ya. Dan kita tidak makannya banyak banget. Makanya waktu itu ada minuman-minuman ya dari Kementerian Kesehatan belum ada penelitian tahun 2020 udah obat tradisional dianjurkan seperti pegagan, jahe merah, temulawak, gula aren, air. Ternyata dengan ramuan tertentu jumlahnya udah ada nih contohnya. Bila 1 jumput ya 1 jumput benar, 1 jari jari ya yang makan minum ya. Temulawak 1 iris dan sebagainya, dikumpulkan pegagan cuci bersih, kemudian direbus air sampai mendidih, airnya berapa? 1,5 gelas ya. Mendidih kecilkan api ya, dan masukkan pegagan yang sudah disiapkan, tunggu air sampai tersisa separuhnya. Ya kira-kira ini jadi dari ini air yang cukup banyak tadi, setelah dingin disaring kemudian ditambahkan jeruk nipis dan ternyata dengan itu ya Allah ya Rabbi menjadi obat yang sangat bagus untuk apa? Untuk kesehatan ya. Diminum 2 kali sehari 1 gelas. Ini jadi dari 3 gelas jadi kira-kira jadi 2 gelas. Jadi ini Pak contoh saja ya. Biasanya 2 kali lipat dari jumlah akhirnya yang diambil ya. Sahabat-sahabat yang saya ini contoh saja, masih banyak yang lain ya. Jahe merah dengan jeruk nipis, kayu manis dan gula merah ditambah air misalnya airnya 3 cangkir bla 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 bla. Ini kalau dikupas panjang banget ya. Mungkin suatu saat kita akan mengupas herbal medicine sebagai CAM complementary and alternative medicine ya. Dan kemudian saya juga belajar ilmu sejak tahun 85 ya 83 waktu saya belajar kepada guru saya seorang ulama apalagi seorang pencaker ya. Ini Pak contoh saja ya, saya sedikit ilmu saya cuma saya dapat sedikit dari guru-guru saya yang dapatkan cuma karena dikumpulkan ya lumayan ya. Bisa nolong sedikit kan meskipun sedikit dipraktekkan untuk menolong pasien-pasien. Jadi sahabat-sahabat saya sayangi, nutrisi sangat penting ya. Nutrisi tadi mengandung beberapa mineral, vitamin, vitamin D ya. Vitamin D yang cukup itu ternyata sebagai anti-inflamasi ya. Anti-inflamasi, anti radang ya. Kemudian bisa memperbaiki endotelium pada pembuluh darah di ginjal, glomerulus misalnya dan sebagainya ya. Di sahabat-sahabat yang saya ini nutrisi penting. Jadi kemudian apa lagi ya? Yang keempat ekonomi, budaya, keamanan itu sangat-sangat penting untuk membuat stamina kita jadi bagus ya. Kita pengen olahraga tapi suatu nggak aman, kegasak mobil malah jadi pasien ya. Layanan sosial orang nggak mampu, miskin, tua, renta, terus ada perlu apa? Namanya perlindungan sosial. Ini Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial ya. Tapi kan terbatas dananya, fasilitasnya, tempatnya di panti kan terbatas. Panti menampung 150 orang seperti di Abioso, di Pakem ya. Kemudian 160, kemudian di Budiluhur, di daerah Kasongan itu juga 150, 160, kemudian di Budi Dharma, Tinggi Wangan sekitar 60, kemudian ada yang dari Hana sekitar 30. Nah, kalau yang membutuhkan bantuan sampai 1000 gimana? 200 gimana? 300 gimana? 600 gimana? Makanya peranan sosial itu sangat penting dari orang-orang yang peduli, misalnya tetangganya, anaknya. Namanya apa istilahnya saya lihat tidak adil mistreatment gitu ya, tidak namanya ageism, tidak mensia-siakan orang tuanya. Jadi ini nggak apa-apa, anak orang tua kadang-kadang ikut anak juga nggak jenak, anaknya pergi terus. Mendingan ikut panti, di panti jangan dikira mesti panti itu jelek ya, Dek Sari ya, karena bisa temennya yang bisa sama-sama gembira seumur ya, namanya peer group ya. Jadi membuat panjang umur ya. Kemudian yang penting pula adalah hobi, rekreasi dan seni.
Ternyata hobi kerjaan sini bisa meningkatkan tadi ya beberapa hormon endorfin, dopamin, oksitosin tadi ya, yang mungkin ini ya, oksitosin sebagai the love hormone ya, sebenarnya hormon cinta ya. Ngobrol-ngobrol kan muncul oksitosin, cukup berpelukan, sentuhan fisik, main dengan hewan, melakukan kebaikan. Jadi kadang-kadang di negara-negara yang cukup maju, belum lazimnya menyewakan anjing, menyewakan anjing ya, menyewakan tidak melaku-melaku itu. Ya, ini bisa menyenangkan hati, oksitosinnya jadi bagus. Ya. Serotonin juga sama sebagai the mood stabilizer ya, suatu hormon yang mengelola suasana hati. Dan berdoa, di situ ada kumpulan atau berdoa pengajian. Di Jogja itu ada beberapa rumah panti werda di Charlie ya, seperti rumah lansia Aisyah di daerah Bugisan ya. Saya juga sering ke sana. Tokohnya namanya adiknya Mbak Latifah ya. Pak Izah, Mbak Izah nih, ini pinter banget ya. Jadi itu kerjasama dengan UNISA dan sebagainya. Kami juga sering datang ke sana membimbing. Jadi kegiatan-kegiatan tentang 4 hormon yang membuat kebahagiaan ini, dopaminnya, endorfinnya, oksitosinnya itu ternyata bagus dengan tinggal di panti. Jadi jika ada di panti mesti, oh itu tandanya orang tua anaknya nggak mensiasakan orang tua. Loh, belum tentu. Anaknya pergi, tapi rumahnya gede, kemudian nggak ada siapa-siapa, nah pergi, biaya perawatan mahal, nggak punya pembantu, terus gimana ya? Mendingan sebagian dipakai, sebagian disewakan jadi homestay atau kos-kosan, dikelola dengan profesional yang manajemen yang bagus, jadi passive income, tapi dia bisa nyaman di panti, biaya panti kan nggak mahal. Nah ini contoh saja ya. Memang ada yang harian seperti di Yayasan Werdomulyo, itu dekat daerah Sendowo, berseberangan rumah saya itu, Yayasan Werdomulyo ini ada aulanya, ada rumahnya, bagus-bagus tuh. Satu rumah ada 2 kamar yang bagus, ada yang 1 kamar 2 kamar ya, dan itu bagus. Yayasan Werdomulyo ini ketua umumnya Gusti Putri Paku Alam ya. Jadi dan penasihat di atas mudahnya di KRI Mas nih. Jadi itu bagus banget itu. Nah itu bisa penitipan ya. Nanti bagi bapak ibu kita atau lansia yang punya ekonomi bagus tapi di Padang Langut pagi-pagi siang titipkan aja di situ, nanti sore diambil gitu. Udah ada yang ngopain, ada perawatnya, ada pekerja sosialnya. Ya mau jalan-jalan meskipun belum ideal itu udah bagus, ruangannya bagus banget ya, ada kamar mandinya bagus, dan makannya juga ya, yang bayar yang namanya nitipkan motor aja bayar, mobil aja bayar, apalagi manusia. Jadi sahabat-sahabat Sasang ini menjadi ajang juga sebagai untuk pembelajaran bagi calon ahli geriatri seperti Dik Sali ini ya. Jiwa tenang itu penting banget ya, jiwa tenang apapun yang dijalani, pendekatan psikologis, pendekatan budaya, jiwa tenang dengan uro-uro, nyanyi, puisi, lukis, origami, dan lain sebagainya bisa menyenangkan hati. Padahal lingkungan yang bersih dan indah. Nah, bagi mereka-mereka yang tubuhnya rentan, rapuh, maka kalau dia sering kena debu, batuk-batuk, alergi, ya sudah pakai masker aja gitu ya. Di Bapak Ibu yang saya hormati nggak apa-apa pakai masker. Makanya masker ini macam-macam ya, ini ada sudah saya kumpulkan ya. Maskernya apa? Masker bedah itu 89% kalau virus ya, kalau bakteri sudah bisa cover hampir 100% ya. 89 ya. Dari lap dapur bisa 73%. Kain kantun campuran 70%. Linen biasa itu 62% belacumur ya. Sarung bantal 57%, kaos katun yang 1% itu 51%. Tapi tekniknya betul seperti ini ya. Jika dengan teknik betul kombinasi bisa mendekati 85% dan seterusnya. Jadi ini contoh saja bagi mereka yang karena tubuhnya rapuh, vitamin D-nya rendah, jarang olahraga, makan kurang bergizi. Ya senjata ampuhnya apa namanya? Masker ya. Tapi sebenarnya ide Sari ya, kalau kita lihat ya, kalau orang pengen staminanya bagus terhadap virus-virus itu ya pakai rumusnya ini, lagu yang waktu saya kena COVID 2020 sambil saya di kamar nggak bisa keluar kamar tuh nggak boleh pengawas saya, namanya Nur Ahmad Chandra Puspitasari. Saja lagi dia tisul dia nggak aja, ayah beli keluar karena dia sayang pada saya. Saya bikin lagu ini, lagunya Pak Kaso taruh bahasanya apa tuh?
Virus corona berbahaya, kita bisa mengalahkannya. Pakai masker, cuci tangannya, jaga jarak, zikir dan doa. Olahraga setiap hari, makan minum halal bergizi, derma obat, vaksin dan hobi. Si corona pastilah pergi. Ya ini coba contoh saja. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tubuhnya rapuh, maka kebersihan penting banget. Nah ini yang penting ya. Itu ada beberapa hal. Dan mungkin kita bisa lakukan tepuk lancar sehat. Yang jelas pikiran, jiwa yang tenang, sikap dan perkataan dan perbuatan yang baik itu menolong itu akan menguatkan sistem kekebalan tubuh kita. Silakan bernyanyi apa saja, berdoa sangat bagus untuk kita semuanya ya. Obat tradisional bagus, jangan lupa tidur yang cukup. Nah ini saya kira demikian. Bergemi grup ahli geriatri, energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik, sinergikan potensi, menempa diri, aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai. Lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, kuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergemi